Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mengenai materi tentang confined space. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Maura Nur Aulia dengan nomor NIM 098, kemudian ada Billy Dermawan dengan nomor NIM 105, kemudian ada Afzal Zaidin Gani dengan nomor NIM 107, dan saya sendiri Fairuz Hafifah Anjani dengan nomor NIM 108. Nah, apa sih confined space? Nah, confined space itu adalah ruang tertutup atau sebagian tertutup yang bertekanan atmosfer yang tidak dimaksudkan sebagai ruang bekerja, serta suatu saat mungkin memiliki atmosfer yang mengandung tingkat pencemaran berbahaya, memiliki kekurangan atau kelebihan oksigen, menyebabkan penghisapan dan memiliki cara terbatas untuk masuk dan keluar. Nah, definisi confined space ini memiliki tiga. Yang pertama tuh memiliki sarana masuk atau keluar yang cukup terbatas. Dan kedua itu confined space ini hanya bisa dimasuki oleh satu orang saja. Dan yang terakhir, confined space ini tidak dirancang untuk penggunaan yang terus-menerus. Nah, selanjutnya di Amerika Serikat ini confined space ini memerlukan izin yang sudah ditetapkan oleh Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau OSHA. Nah, peraturan-peraturan ini biasanya dibentuk dalam surat. Dalam suratnya ini menunjukkan kepada petugas yang akan bertugas pada confined space. Nah, petugas ini juga harus memiliki sertifikat K3 dan juga memiliki pengalaman yang banyak tentang confined space. Nah, untuk ciri-ciri confined space yaitu yang pertama, memiliki bukaan atau akses masuk yang terbatas, baik untuk masuk maupun keluar. Yang kedua, ada ruang masuk yang cukup besar atau setidaknya sebagian terbuka. Yang ketiga, tidak dirancang untuk manusia berada di dalamnya secara terus-menerus. Yang keempat, ventilasi yang tidak memadai. Yang kelima, berpotensi mengandung gas beracun. Dan yang terakhir yaitu mengandung material dan kondisi berbahaya. Untuk contoh-contohnya yaitu ada tangki penyimpanan air, tangki bahan-bahan kimia, kontainer, bunker, silo, saluran limbah, terowongan, sumur air konvensional, dan selokan atau septic tank. Lalu potensi bahaya pada confined space ada level oksigen yang rendah, level oksigen yang tinggi, lalu gas yang beracun, kemudian ada gas mudah terbakar, lalu masuknya cairan atau debu, hambatan dalam ruangan tersebut, kurangnya pencahayaan dan visibilitas, lalu yang terakhir ada kebisingan yang berlebih. Kemudian untuk dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi ILO Nomor 120 mengenai higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Lalu ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 187 Men 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Lalu yang kelima ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No Kep 187 Men 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Yang keenam ada Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE 01 Men 1997 tentang nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja. Lalu yang terakhir ada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No SE 117 Men PPK PKK 3 2005 tentang pemeriksaan menyeluruh pelaksanaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja di pusat perbelanjaan, gedung bertingkat, dan tempat-tempat publik lainnya.